Saya di sini. Dari kecil? Iya. Sama siapa? Sama ibu. Ibu. Mana ibunya? Mana ibunya? Itu di atas pohon. Di atas pohon mana? Nggak ada. Sono. Oh, jauh. Iya. Ibu siapa? Ibu Kunti. Astagfirullah. Ibu Kunti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini cuaca pada malam hari ini saya agak kedinginan ya. Ini soalnya angin kencang, terus hawa-hawanya juga dingin di sini ya teman-teman. Ini saya sekarang berada di sebuah bisa disebut hutan ya. Soalnya ini jauh sekali dari perumahan. Nggak ada rumah sama sekali, nggak ada penerangan sama sekali. Kenapa saya datang ke sini? Karena saya mendengar kabar waktu zaman dahulu ya, nggak zaman dahulu ya, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ya teman-teman. Cuman saya baru dapat kabarnya itu kemarin. Dulu di sini ada seorang wanita ya, dia itu nggak punya suami tapi melahirkan anak ya, dan anaknya itu aneh teman-teman. Saya mendengar rumornya itu anak itu adalah disebut sebagai anak bajang. Astagfirullah. Ya, sebagai anak bajang. Ya, wanita itu hamil tanpa suami. Dia pun nggak berhubungan dengan manusia, mengakunya seperti itu. Dia hamil, perutnya membesar, lalu melahirkan seorang anak. Dan na'udzubillahi min dzalik ya, anak itu disebut sebagai anak bajang. Karena apa? Karena bentuknya sama warnanya itu nggak selayaknya manusia teman-teman. Itu agak mengerikan hingga membuat para warga itu takut ya, dan akhirnya para warga itu mengusir si wanita itu ya, karena para warga itu meyakini bahwasanya itu wanita itu telah bersekutu dengan jin atau iblis ya teman-teman, makanya bisa melahirkan bayi bajang atau ya bisa kita sebut sebagai anak setan lah, seperti itu ya teman-teman. Dan setelah diusir wanita itu, dia pergi ke daerah hutan sini yang jauh dari pemukiman warga ya teman-teman, bersama anak setannya itu. Lalu selang 2 bulan kemudian ya, 2 bulan kemudian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si wanita itu ternyata ditemukan sudah meninggal dunia teman-teman. Kondisi meninggalnya itu di sini, di hutan sini. Ada salah satu pemburu ya, pemburu binatang atau suka apa namanya itu, berburu ya, membawa senapan. Dia berburu ke sini ingin mencari burung atau hewan apa saja ya teman-teman. Dia menemukan jasad wanita itu ya, lalu dia langsung melaporkan polisi dan juga melaporkan warga-warga teman-teman. Dan warga itu jelas mengenali ya, karena wanita itu yang habis diusir oleh para warga tersebut. Mengenali bahwasanya itu adalah wanita yang dulu pernah tinggal di desa ini dan melahirkan. Lalu para warga itu bingung, ini kemana anaknya? Anak setannya pada kemana nih? Ini ibunya sudah meninggal, lalu anaknya nggak ada teman-teman. Padahal udah masih bayi anaknya, baru umur 2 bulan berarti kan, karena si wanita itu meninggal setelah lahir 2 bulan ya. Dan sampai sekarang itu anak setan itu nggak kelihatan teman-teman ya. Cuman ada rumor setelah 10 tahun kemudian, ada juga seorang penebang kayu ya teman-teman. Lihat di situ, itu masih ada penebang kayu tuh. Oh iya. Ya kan? Ini
Yang ini kan kayu-kayu tebang-tebang ini. Ini. Sang penebang kayu, dia melihat, teman-teman. Dia melihat ada sosok merah, sangat mengerikan sekali. Dan dipikirnya itu dia itu melihat hantu, ya, melihat setan. Tapi itu siang hari, ya. Itu sama-sama lari, teman-teman. Si penebang kayu itu ketakutan lari, dan si sosok merah itu pun ikut-ikutan lari menjauh, seperti sama-sama ketakutan. Nah, di situ saya langsung berpikir, apakah itu bayi bajang yang dulu tinggal di hutan bersama ibunya, ya teman-teman, atau yang bisa kita sebut sebagai anak setan. Nah, sekarang kita lakukan pencarian di sini. Kita melakukan penelusuran, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nah, ini bekas tebangan kayu, teman-teman. Ini udah lama ini, nih sampai dibakar seperti ini. Nah, inilah info yang saya dapatkan, itu si penebang kayu sedang menebang kayu di sini, lalu melihat si sosok merah itu. Ya, bentuknya seperti kita manusia, cuma warnanya merah. Langsung ketakutan dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, suara apa itu? Hah? Suara apa itu? Astagfirullah. Sana, tadi saya lihat ada pergerakan di sebelah sini, teman-teman. Ya, seperti saya lihat ada yang lari di sini tadi. Ya. Wah, mana dia? Di sini tadi lihat kan? Iya, tadi saya juga lihat. Ya, siapa? Saya tadi lihat benar-benar ada pergerakan di sini, seperti ada yang lari di sini tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana dia? Loh, siapa, Mas? Mana? Itu. Astagfirullahaladzim, iya ini. Astagfirullahaladzim. Wah, astagfirullah. Dari bentuknya, teman-teman. Ini pasti ini. Pasti ini si anak setan itu. Iya, kayaknya itu, Mas. Pasti ini anak setan itu. Betul. Apakah dia bisa bicara ya? Coba, Mas. Bicara aja. Tenang. Tenang. Aduh. Wah, hati-hati nih. Iya. Sebenarnya dia itu agresif ya, teman-teman. Betul. Dia marah, Mas. Saya nggak tahu, yang jelas dia itu nggak pernah bergaul dengan manusia, yang jelas ya. Iya itu. Dilihat dari itunya, manusia lihat pun takut. Ya. Makanya dia itu hidup di sini sendirian. Assalamualaikum. Hei, tenang ya. Tenang. Saya nggak akan ngapa-ngapain kamu. Tenang. Kita baik ke sini. Ya. Tenang. Tenang ya, tenang. Tenang.
Halo, bisa bicara? Pergi. Hah? Dengar tadi teman-teman? Tuh, dia bilang pergi, berarti dia bisa bicara. Aja mas. Astagfirullahaladzim, ya. Tenang, tenang. Berarti dia tahu bahasa kita ya. Betul. Tenang ya, tenang. Saya tidak akan melukai kamu, saya tidak akan menjahati kamu. Saya di sini tuh baik-baik datang ke sini. Ya, nggak usah takut, nggak usah takut. Saya tahu kamu tuh pasti takut dengan manusia kan. Makanya ini tenang dulu, tenang ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bisa di sini? Hah? Saya di sini. Dari kecil? Iya. Sama siapa? Sama ibu. Ibu. Mana ibunya? Mana ibunya? Itu di atas pohon. Di atas pohon mana? Nggak ada. Sono. Oh, jauh. Iya. Ibu siapa? Ibu Kunti. Astagfirullah. Ibu Kunti, teman-teman. Oh, Ibu Kunti. Lalu kamu dirawat sama Ibu Kunti sampai sebesar ini, Iya. teman-teman. Jadi ya teman-teman, dia itu kan dulunya itu bayi bajang ya, dan sekarang dia itu sudah berumur sekitar 20 tahun. Udah dewasa. Ya. Dia itu anak setan dulunya. Dia itu terlahir dari wanita yang sangat cantik sekali ya teman-teman. Wanita normal, cuman hamilnya itu yang nggak normal. Tiba-tiba hamil dan melahirkan anak yang seperti ini, berbadan penuh dengan merah semua warna kulitnya teman-teman. Bahkan mukanya pun merah, bisa dilihatkan itu kan. Iya itu mas, merah. Astagfirullahaladzim. Tadi kamu bilang yang merawat kamu sampai sebesar ini adalah Ibu Kunti. Iya. Apa kamu tahu ibu kandung kamu itu sudah meninggal dulu? Nggak tahu. Tahu. Nggak tahu. Itu ibu aku. Oh, tahunya kamu itu Ibu Kunti itu adalah ibu kamu. Iya. Ya wajar ya teman-teman, soalnya waktu umur 2 bulan itu loh. Jadi dia itu belum mengerti. Tahu apa ya mas? Belum tahu apa-apa. Astagfirullahaladzim. Apakah sekujur tubuh kamu merah? Iya merah. Ya saya jelas ya teman-teman ya. Mukanya merah, merah banget. Terus matanya itu agak besar dia. Warnanya hitam. Dan kulitnya itu merah semua. Boleh saya lihat sedikit kulit kamu? Tenang kok, saya nggak ngapa-ngapain. Coba ya. Coba. Iya, tenang. Mungkin dia bisa mengerti kok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Merah teman-teman. Merah itu mas. Ternyata benar ini merah. Nih. Oke, oke. Cukup ya. Cukup ya. Oke, ini merah teman-teman. Sekujur tubuhnya itu merah semua. Lalu kamu di sini tuh main dengan siapa? Waktu kecil kamu main di sini sampai siapa sampai sekarang? Banyak teman. Teman, Teman biasa ya. banyak teman yang seperti kamu. Hmm. Astagfirullahaladzim. Berarti yang dimaksud teman seperti dia itu adalah teman yang berasal dari alam gaib. Bisa dibilang setan ya teman-teman.
temannya itu ada setan, Ada yang botak, ada yang botak, yang gondrong. ada yang gondrong. Oh iya iya iya. Lalu ini sarung sama baju kamu dapat dari mana? Nemu. Nemu Iya. baju sama sarung ini nemu. Berarti kan mungkin ada punya orang yang ketinggalan ya. Mungkin dulu ya waktu si penebang pohon itu ya. Jadi itu, Mas. Iya. Soalnya baju kan juga bisa awet ya kan. Betul. Bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Ya, ini masuk akal nih. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak asal kamu sebenarnya itu dari mana? Nggak tahu lah. Hmm, nggak tahu ya. Jadi ya teman-teman, dia ini adalah bayi bajang atau anak setan yang sekarang itu sudah dewasa ya. Dia itu bisa dibilang setengah setan dan juga setengah manusia. Hmm. Jadi yang dimaksud setengah setan setengah manusia, dia itu bisa melihat makhluk halus dan bisa berbicara dengan makhluk halus. Makanya dia tadi bilang di sini tuh banyak temannya. Padahal nggak ada siapa-siapa ya. Padahal nggak ada siapa-siapa. Ya ini itu temannya adalah makhluk halus teman-teman. Dan dia pun dirawat sama Ibu Kunti katanya dibilang kan. Sampai sebesar ini. Astagfirullah. Ini kamu tinggalnya di mana? Rumah kamu di mana? Di dalam. Jauh nggak? Enggak. Masa sih? Iya. Lah kamu tadi di sini lagi ngapain? Jalan-jalan cari makan atau apa? Jalan-jalan. Hmm, Ini mau masuk. Terus kenapa tadi lihat saya itu lari? Takut. Takut. Astagfirullahaladzim. Kamu mau nggak ikut saya? Nggak mau. Kenapa? Nggak mau lah. Hmm, Pengen tetap tinggal di sini? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kalau gitu saya pengen tahu tempat tinggal kamu itu terbuat dari apa di sini. Ya. Dari apa? Dari kayu. Dari kayu, Akar. akar. Pokoknya semua yang ada di hutan ini ya, daun gitu ya. Iya. Kasihan juga ya. Nanti kita bantu ya teman-teman ya. Mungkin saya akan bisa membuatkan ya gubuk lah, gubuk kecil-kecilan untuk bisa dia berteduh. Soalnya dia itu masih manusia loh. Cuman ada kelainan saja seperti ini. Biasanya bayi bajang itu atau anak setan itu memang si wanita tersebut dulunya itu disetubuhi ya, disetubuhi oleh setan. Ya, lalu dia hamil. Biasanya pas disetubuhi itu kadang ada yang sadar, ada juga yang nggak sadar teman-teman. Jika yang sadar itu berarti dia itu sudah mencoba menolak ataupun mengelak. Dia itu terasa sedang disetubuhi, tapi dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang sadar. Dan kalau yang nggak sadar ya pas dia tidur, dia itu disetubuhi. Cuman tidurnya itu si wanita itu nggak pernah memakai celana dalam, teman-teman. Cuman memakai ya mungkin hanya memakai selimut ya atau memakai rok pendek tapi nggak memakai celana dalam. Itu yang harus hati-hati. Itu setan bisa masuk lalu menyetubuhi wanita itu. Jadi kalian juga harus hati-hati ya teman-teman.
Astagfirullahaladzim. Bawa makanan apa enggak tadi, Mas? Bawa kayaknya tapi di base camp, Mas. Di base camp ya? Iya. Kamu mau nggak tinggal di sini sebentar nunggu saya? Saya mau ambil makanan dulu, nggak apa-apa. Makanan apa? Enak kok, enak. Enak. Ya udah ya. Kamu tunggu sini. Saya ambil makan ya. Iya. Iya, saya ambil makan. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar, ini makannya enak-enak kok, nggak jauh kok ya. Iya. Ya udah. Ayo Mas. Ya. Ya, teman-teman, sambil ambil makan ya. Mungkin saya tutup terlebih dahulu. Nanti kalau saya balik ke sini lagi mungkin bisa saya on kamera lagi ya. Saya rekam kembali. Ternyata ibu kun ini sebenarnya arwahnya asli dari anak itu, Mas Evi. Ibu kandung? Ibu kandungnya. Misalnya dia masih hidup. Arwahnya gentayangan karena mungkin kasihan sama anaknya, nggak ada yang ngurusin, Mas Evi. Jadi dia seperti ini. Oh, jadi ibu ini adalah ibu kandungnya. Kok kamu bisa seperti ini, bisa ngurusin dia?